Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini kita akan belajar tentang TUSELA, yaitu Tuberculosis and Self-Care Behavior Learning. Yuk kita simak bersama-sama. Kira-kira gejala penyakit apa ya ini? Batuk yang terus-menerus, kemudian demam yang berkepanjangan, lalu dada terasa sesak dan nyeri, kemudian berat badan yang menurun, kadang dahak bercampur darah, lalu nafsu makan menurun, dan berkeringat di malam hari meski tanpa melakukan kegiatan. Ya, perlu diwaspadai kemungkinan gejala penyakit tersebut karena penyakit TBC. Lalu, apakah penyakit tuberkulosis itu? Ya, penyakit TBC atau yang biasa dikenal dengan penyakit tuberkulosis merupakan penyakit yang menyerang paru-paru. Hal ini karena adanya infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Dan ya, pada saat penderita tuberkulosis aktif batuk bersin, berbicara, berteriak, atau bernyanyi, maka kuman tuberkulosis paru dapat menyebar melalui udara dan akan terhirup secara langsung oleh orang-orang di sekitar, sehingga menyebabkan yang namanya infeksi. Menurut data Kementerian Kesehatan, pada tahun 2024, Indonesia telah mencatatkan sebanyak 889.000 kasus TBC. Namun, pencapaian inisiasi pengobatan TBC yang sensitif obat masih berada di angka 81%. Hal itu menunjukkan di bawah target yang seharusnya 90%. Sementara itu, keberhasilan pengobatan TBC yang resisten obat baru mencapai 58%, dan itu jauh dari target yang sebenarnya, yaitu 80%. Kira-kira siapa sih orang yang mudah terinfeksi kuman tuberkulosis? Ya, orang yang mudah terinfeksi kuman tuberkulosis yaitu orang yang memiliki daya tahan tubuh lemah seperti bayi, balita, lansia, orang yang sedang sakit. Hal itu beresiko terinfeksi kuman tuberkulosis. Ada beberapa cara untuk mendeteksi adanya kuman TBC dalam tubuh, yaitu pertama, tes mantuk. Merupakan penyuntikan vaksin mantuk pada kulit sehingga muncul reaksi kemerahan. Yang kedua, ronsen darah untuk melihat kuman TBC di paru-paru. Dan yang ketiga, TCM. Kemudian yang terakhir, tes dahak. Lalu, apa saja yang dilakukan jika seseorang didiagnosis tuberkulosis? Yang pertama, melakukan pengobatan yang dapat dilakukan dengan meminum obat yang diresepkan oleh dokter seperti isoniazid, rifampicin, pyrazinamid, ethambutol. Kemudian yang dikombinasi dalam satu tablet berwarna merah untuk pengobatan 2 bulan pertama dan kuning untuk pengobatan 4 bulan berikutnya yang diminum 1 hari 1 kali selama 6 bulan. Lalu bagaimana sih cara penyebaran TBC itu? Yang harus diperhatikan oleh pasien dalam kehidupan sehari-hari adalah pertama, menggunakan masker, kedua, cuci tangan saat berkontak dengan pasien, ketiga, menutup mulutnya pada waktu batuk atau bersin menggunakan tisu atau sapu tangan, keempat, tidak membuang dahak sembarangan, kelima, rumah tinggal harus mempunyai ventilasi udara yang baik agar sirkulasi udara berjalan lancar, keenam, tidak merokok, dan yang terakhir, tidak terlalu kelelahan. Selain itu, pasien juga harus memiliki kemampuan merawat dirinya dalam hal pertama, minum obat secara teratur. Yang dimaksud di sini mengetahui dosis obat, kemudian pengobatan dapat dilakukan dengan meminum obat yang diresepkan oleh dokter seperti isoniazid, rifampicin, pyrazinamid, dan ethambutol. Lalu, yang dikombinasikan dalam satu tablet berwarna merah untuk pengobatan 2 bulan pertama dan kuning pengobatan ke-4 bulan berikutnya yang diminum 1 hari 1 kali selama 6 bulan. Pasien juga harus mengetahui waktu menelan minum obat. Di pagi hari setelah bangun tidur atau sebelum makan, sebaiknya makan pagi dilakukan 1-2 jam setelah konsumsi obat anti-tuberkulosis atau di malam hari sebelum tidur dengan memberikan jarak sekitar 2-4 jam dari makan malam.
Pasien juga harus rutin berolahraga untuk mengurangi gejala sesak nafas, maka olahraga rutin sangat dibutuhkan seperti jalan kaki, bersepeda, dan lari. Kemudian, pasien juga harus mampu mengendalikan stres karena pengobatan yang lama serta adanya stigma masyarakat, pasien TBC seringkali yang mengalami namanya stres. Teknik manajemen stres yang dapat dilakukan seperti teknik nafas dalam, meditasi maupun latihan relaksasi yang melibatkan pikiran dan tubuh. Nah, terima kasih sudah menonton video kami. Mari kita jaga kesehatan diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.